Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kami, Majelis GKJ Menara Kasih, Jemaat Antepe, izinkan untuk membacakan Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Salam, puji Tuhan. Tetap sukacita, saudara semua. Bersyukur kita terus diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online di rumah keluarga. Tetap sabar, sukacita, dan berdoa kiranya krisis pandemi COVID-19 segera berakhir dan keadaan normal kembali. Pengkhotbah ibadah Minggu 2 Agustus 2020 Bapak Pendeta Immanuel Teguh Santoso dari GKJW. Minggu 9 Agustus 2020, Bapak Dwi Heru Wismanto. Minggu 16 Agustus 2020, Bapak Pendeta Sari Prihono. Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Bapak Pendeta Yosi Nugroho dari GKJ Salatiga. Dan Minggu 30 Agustus 2020, Ibu Pendeta Endah Kristina, dosen STT Beria. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Minggu 9 Agustus 2020, Keluarga Antepe, Tegalombo Barat. Pelaksanaan Rabu 5 Agustus 2020. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Teguh Santoso atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini. Rapat jemaat atau pesamuan hari Minggu 2 Agustus 2020 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Akan diadakan rapat jemaat pesamuan mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, peserta terdiri majelis dan pengurus. Agenda, tindak lanjut rencana pembelian tanah, mohon dukungan dan doa jemaat. Rencana ibadah normal baru, sedang dipersiapkan rencana ibadah dengan tatanan normal baru di rumah ibadah Gria Antepe sesuai protokol kesehatan. Mohon dukungan, doa, dan persiapan seluruh warga Antepe. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Antepe yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diizinkan untuk dapat beribadah bersama keluarga kita masing-masing di Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Sebagai awal ibadah, mari kita berhening sejenak dan bersaat teduh. Saya hantarkan. Bapa, Engkau baik dan akan selalu baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di pagi yang indah ini, kami ingin bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sertai ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan bangkit berdiri dan penuh sukacita, kita naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan, kekasih jiwa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyatukan hati dan sukacita memuliakan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 18 dan KPJ 14, Allah hadir bagi kita, Pulo Samyo Tetunggilan. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Aulung ge binerkahan lantaran mitro kadang sumana ing pitepangan pamleken kemesahan kulo tansah gunggung Gusti lan ajri asiati witing ayo ming sehiro sestu tentrem raharjo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai dengan pengakuan bersama-sama yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada, dan salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan tak terhingga dalam hidup kita. Maka dari itu, kita patut bersyukur, dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10, 11, dan 20 berbunyi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian firman Tuhan sebagai perintah untuk hidup dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara, memang benar tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, sebagaimana kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Mari dengan segala kerendahan hati kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, menaikkan doa pengakuan dosa kita bersama-sama. Benar Tuhan, Engkau begitu sungguh baik, mengasihi dan memelihara hidup kami, tiada pernah berhenti. Kami terus mengecap, melihat dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan saling mengasihi sesama. Namun, hidup kami diliputi dusta, sering membenci sesama. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa kesalahan kami. Tolong kami untuk bisa menyadarkan hidup, kekuatan dan harapan hanya kepadamu. Peganglah terus tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah satu-satunya sumber harapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayatnya yang keempat dan kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kini terimalah petunjuk hidup baru dalam Efesus 2 ayat 10. Mari kita ucapkan bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai pujian tanggapan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita naikkan pujian Kau telah memilihku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini saatnya kita mengaturkan persembahan yang kita siapkan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Kita baca secara bersama-sama. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan kita pujikan Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkatlah tercurah, itulah janji kudus. Tiup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi gerai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Biarnya melimpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan persembahan ini melalui doa yang saya hantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan pada saat ini kami masih bisa melakukan ibadah sekalipun Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan kami, dalam setiap ibadah kami saat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan ini. Tuhan, Engkau berkati untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kau kuduskan Tuhan setiap tangan-tangan kami yang memberikan ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati juga Bapak Pendeta Teguh yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati juga kami semua yang mendengarkan Tuhan. Supaya setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat GKJ Antepe yang dikasih Tuhan, mari di hari yang penuh dengan rahmat dan kebahagiaan ini, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut setiap karya dan kuasa Tuhan di tengah-tengah perenungan kita di pagi ini. Pembacaan Alkitab, sebagaimana daftar bacaan dari Sinode GKJ, diambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13, sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara sekalian yang membaca, mendengar, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GKJ Menara Kasih Pepantan Antepe yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya dalam sapaan firman Tuhan di pagi ini. Ungkapan syukur kita naikkan kepadanya, karena pagi ini kita boleh bersama-sama dipertemukan meskipun dalam suasana pandemi kita masih harus berjumpa secara virtual, tidak bisa bergurau, gurauannya dengan cara yang berbeda. Tidak bisa kopi darat sambil bersentuhan, tetapi sekarang cukup menyapa Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dan salam kangen dari saya dan keluarga. Demikian juga dari seluruh majelis jemaat GKJ Antepe secara istimewa. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama
merenungkan sabda Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Tema yang diberikan oleh Sinode GKJ kepada kita sekalian adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kata Karen Armstrong. Dia seorang penulis buku bestseller, di antaranya buku Compassion. Kira-kira tahun 2012 ia menulis buku itu. Atau mungkin juga Bapak Ibu pernah membaca buku Sejarah Tuhan, ia penulisnya. Nah, tahun 2008, ya, Karen Armstrong bersama-sama dengan Bill Clinton, mantan presiden Amerika. Kemudian ada seorang ilmuwan yang bernama Wilson, dan juga koki yang berasal dari negara Inggris, Jamie Oliver. Ya. Mereka mendapatkan sebuah Nobel, ya, sebuah penghargaan dari sebuah organisasi nirlaba, TED, ya, Technology Entertainment Design. Ya. Di antara mereka ini, artinya semua ini, ya, Karen Armstrong, Bill Clinton, ya, dan dua orang tadi itu, dia mendapatkan 100.000 US dollar. Nah, apa yang terjadi? Dan mengapa kemudian penulis Karen Armstrong dan kemudian seorang koki, ya, ilmuwan oke lah. Tapi ini koki juga turut mendapatkan penghargaan. Nah, rupanya keempat orang ini mendapatkan penghargaan dari sebuah organisasi nirlaba. Kenapa? Karena perbedaan atau karena pembedaan sikap yang ia tunjukkan selama ini. Maka kemudian dalam peristiwa itu, Karen Armstrong kemudian minta kepada penyelenggara, ya, kepada TED untuk ia berharap bahwa ia bisa TED ini, ya, teknologi, entertainment design, ini bisa menciptakan, kemudian meluncurkan dan menyebarkan apa yang Karen Armstrong itu sebut dengan piagam belas kasihan. Ya. Charter for Compassion. Dia tidak berharap dolar itu, tidak. Dia tidak berharap uang itu, tetapi dia berharap bahwa penyelenggara bisa membagikan, ada piagam cinta kasih. Ada piagam belas kasih. Itu harus disebar. Harus dibagikan. Harus dibaca. Ya. Harus kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Charter of Compassion ini, ya, piagam belas kasih, tindakan kasih ini sangat penting karena ini diminta bagaimana kemudian ia bisa mengembalikan belas kasih sebagai inti dari sebuah kehidupan. Belas kasih itu sebagai inti kehidupan religius, inti kehidupan agama, dan itu menjadi inti kehidupan moralitas bagi manusia yang sedang terpapar, bagi manusia yang sedang terancam oleh virus, bukan hanya COVID-19, tetapi virus egoisme pribadi, virus ekstremis, virus pemecah belahan, virus intoleransi, dan virus kebencian. Mengapa sekarang orang ribut klepon begitu kan? Jadi kalau saya ngomong klepon, Bapak Ibu tahu ya, klepon kemudian teman-teman sebelah itu kemudian menganggap bahwa
Anak-anak dilarang untuk menyanyi naik ke puncak gunung begitu. Karena kenapa? Karena menurutnya itu lagu yang mengharuskan anak-anak untuk menjadi Kristen. Balon Kuada 5 itu juga tidak diperbolehkan untuk dinyanyikan. Karena itu yang meletus balon hijau. Begitu. Nah, balon hijau itu identik dengan teman-teman Muslim. Begitu. Jadi itu mengapa kemudian mereka melarang anak-anak menyanyi itu. Oke. Tetapi setelah itu si Ustadz yang menyampaikan ini memohon maaf kepada seluruh khalayak dalam videonya. Nah, ada virus-virus yang tidak hanya COVID-19 yang saya sebutkan tadi itu, ada kebencian, ada egoisme pribadi, ada ekstremisme, ada intoleransi, dan itu sedang memapar kehidupan manusia. Maka hari ini hemat saya menjadi sesuatu yang sangat indah ketika kemudian kita bersama-sama merenungkan kembali belas kasih Allah yang mendatangkan berkat. Belas kasih yang dibawa oleh Kristus dalam kehidupan real, kehidupan nyata, dibagikan kepada setiap orang yang mengikutinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Coba kemudian kita mundur ke belakang, kita coba cek secara sederhana kata belas kasih. Ya. Belas kasih Allah, demikian kalimat yang tepat untuk kemudian menggugah kesadaran seseorang, menggugah kesadaran manusia akan hakikat manusia yang sebenarnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu adalah kasih, maka hakikatnya manusia itu adalah pengemban kasih, pengemban cinta kasih Allah, pengemban belas kasih yang daripadanya. Kata belas kasih, kalau kemudian coba kita gali, kita cari dari akar katanya, ya sangat berhubungan dengan belas kasih dalam bahasa Ibrani ada diartikan dengan istilah kamal. Ya, seperti tertulis dalam Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-6 ketika putri Fir'aun melihat ada sebuah bokor begitu yang tembikar yang di dalamnya ada bayi, kemudian setelah dihampiri di situ dilihat ada seorang bayi mungil yang begitu cakap, maka kemudian muncullah belas kasihan yang dari padanya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ya. Akar dari perjanjian lama dengan kata kamal yang juga diterjemahkan dengan belas kasihan. Ada pula kata rakam. Ya. Belas kasih yang diharapkan oleh Yakub ya, terhadap anak-anaknya ketika anak-anak Yakub ini harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan perbekalan karena ada bahaya kelaparan. Ya, sampaikan di sana bahwa Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Kejadian pasal yang ke-43 ayat yang ke-14. Ketika kali kedua anak-anak Yakub, anak-anak Israel ini kembali ke Mesir. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa belas kasihan, ya, sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian lama tadi itu, kemudian secara etimologis, ia berasal dari kata rehem, RHM, kata yang kata-kata konsonan saja. Yang kemudian bisa berarti rahim. Yang kemudian sangat berhubungan dengan seorang ibu. Kata belas kasih sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang ke-14. Dengan istilah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini memiliki padanan dengan kata belas kasih yang tertulis di dalam perjanjian lama tadi itu. Artinya apa? Bagaimana kemudian gerak belas kasihan itu terlahir dari hati yang paling dalam. Belas kasihan itu terlahir dari rahim. Ya, dari Rahman.
lahir dari ilahi itu sendiri. Gambaran kasih sayang seorang ibu yang memiliki pengalaman mengajar, membimbing, menenangkan, melindungi, dan membesarkan anak-anak. Mengajari mereka, setiap laki-laki dan perempuan, untuk mempedulikan orang lain dalam proses kehidupan yang penuh dengan kehangatan. Itu belas kasihan. Pertanyaan reflektif kita, sebagaimana mimpi yang disampaikan oleh Karen Armstrong untuk membagikan piagam belas kasih kepada semua orang, supaya kemudian kita bisa menikmati tentrem raharja. Kita merasakan ketentreman, karahaya. Bagaimana kita memulai tindakan belas kasih di tengah-tengah orang-orang yang kecanduan egoisme. Bagaimana kemudian kita melakukan tindakan belas kasih di tengah-tengah orang-orang yang kecanduan egoisme kelompok, terpapar ekstremisme, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Apalagi kemudian kita memasuki masa pandemi, mudah-mudahan segera berlalu, kita masuk di era yang kemudian disebut dengan new normal ini. Beberapa hal yang bisa kita hayati dari bacaan yang kita baca. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang pertama adalah bahwa sebagaimana kata belas kasih yang berakar dari kata rehem, yang kemudian juga berarti rahim, maka Yesus di sana, Yesus dalam bacaan ini mengajarkan kepada kita, memberikan keteladanan untuk memberikan pertolongan laksana seorang ibu. Pertolongan yang lahir dari hati. Setelah ia melihat, sebagaimana ayat yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasih yang disampaikan oleh Yesus. Setelah ia melihat orang banyak yang sangat antusias untuk mengikut Yesus. Orang banyak yang rela meninggalkan semua yang ia miliki demi mengikut Yesus. Yesus mengambil jalan laut dengan kapal. Kemudian orang banyak ini, dia dikatakan di situ mengambil jalan darat. Bisa diartikan mungkin orang banyak ini, dia menggunakan jalan darat dalam pengertian jalan kaki. Coba kemudian kita membayangkan betapa kemudian itu adalah sebuah aktivitas yang sangat melelahkan. Tetapi melihat situasi yang seperti itu, maka kemudian Yesus memberikan pertolongan dengan memberikan perhatian yang sepenuhnya. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ayat yang kita baca mengatakan kemudian Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Artinya itu menjadi need real, menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang sakit minta didoakan untuk disembuhkan. Mereka yang sakit minta diperhatikan. Yesus memberikan itu. Termasuk di dalamnya selanjutnya bahwa kemudian Yesus memberikan perhatian apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh para murid. Para murid berharap ia tidak memberikan sesuatu kepada orang banyak,
Tetapi Yesus memberikan bantuan pertolongan dengan sepenuh hati. Kesembuhan bagi mereka yang sakit, kepuasan bagi mereka yang lapar, pun demikian bagi mereka yang dahaga. Pertolongan untuk menjadi sebuah persekutuan nyata di situ. Yesus memberikan teladan yang tepat atas kehidupan mereka. Apa artinya itu? Ingat, Matius pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan yang 11, mungkin kalau kemudian ada anak yang minta roti diberi batu, tidak juga. Kalau manusia saja ketika anaknya minta roti tidak diberi batu, Tuhan pasti lebih melampaui manusia itu. Maka itu dilakukan oleh Yesus sebagai buah dari belas kasih yang daripada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati Yesus. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius misalnya, ada cukup banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menyatakan Yesus seringkali tergugah oleh belas kasihan. Ya. Matius 9:13 misalnya. 14 ayat 14 yang kita baca misalnya. Hampir dalam setiap momen-momen tertentu, Yesus selalu, kitab Matius selalu menyatakan bahwa Yesus berbelas kasihan terhadap orang banyak yang mengikutinya. Dan karenanya kemudian ia meminta para murid untuk menunjukkan belas kasih kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan mereka. Belas kasih mereka harus serupa dengan belas kasih Tuhan. Belas kasih para murid harus serupa dengan belas kasih Yesus yang mewujud dalam setiap tindakannya. Artinya apa? Maka kita bisa belajar bagaimana kemudian Yesus mengajarkan tentang kesediaan diri. Coba sederhana misalnya, ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah mati di tangan Herodes, maka kemudian ia bermaksud menyingkir, menjauhi peristiwa itu. Ya. Artinya secara politis gerakan Yesus terancam. Ia undur dari keramaian. Ia menjaga jarak dari komunitas masyarakat itu. Tetapi dalam situasi ia ingin menjaga jarak. Disampaikan di ayat yang ke-13, ia mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Tetapi justru di situ banyak orang datang menghampirinya. Ini menuntut kesediaan diri, menuntut pengorbanan diri, menuntut keikhlasan seseorang. Dan Yesus mengajarkan itu dalam melakukan, memberikan pertolongan kepada siapapun. Dia mengajarkan kesediaan diri dan keikhlasan. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Kepada akhirnya, ia pun rela mengorbankan nyawanya. Ia mati di kayu salib hanya demi orang-orang yang dikasihi. Yesus mengajarkan tentang pengorbanan diri. Melakukan sesuatu untuk kehidupan umat. Yang ketiga, mari kita perhatikan ayat yang ke-16-19 misalnya. Oke, saya baca untuk kita sekalian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saya mengartikan begini, bahwa belas kasih yang menghadirkan berkat yang diberikan oleh Yesus itu menjadi sebuah tongkat estafet. Ya. Ada penerusan. Ya. Ada proses transmisi dari Yesus
kepada para murid kepada orang banyak. Orang banyak ini kemudian menerima cinta kasih yang dari Yesus yang sama. Nah, dalam situasi yang seperti itu, maka kemudian kita di tempat ini, dalam persekutuan ini, kita dipanggil untuk membagikan belas kasih itu. Kita dipanggil untuk menyapa. Karena Yesus sudah menyapa kita. Yesus menyapa saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Yesus membagikan rahmat kepada saya membagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa betapa rapuhnya kita. Betapa kemudian tak berdayanya kita ketika kita tidak menerima sesuatu dari Yesus. Tidak ada yang bisa kita berikan. Tidak ada yang bisa kita bagikan. Ketika kemudian Tuhan tidak memberi kepada kita. Tidak membagi kepada kita. Nah, proses transmisi itu, proses pemberian dari Yesus kepada para murid kepada semua orang, demikian selanjutnya dari Yesus kepada gereja kepada semua anggotanya, kepada seluruh masyarakat yang ada, hingga pada akhirnya semua orang menikmati berkat yang disampaikan oleh Yesus. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Mari bahwa 3 hal yang telah kita rasakan bersama-sama. Sebagaimana Yesus yang telah memberikan teladan bagi kita untuk berbelas kasih. Dengan memberikan pertolongan yang sesungguhnya secara utuh dari dalam hati. Menuntut kita untuk melakukan, memberikan diri, menyediakan diri dalam keutuhan kita. Supaya kemudian kita bisa memberi orang lain. Orang lain menerima belas kasihan dari Yesus itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Dengan demikian, maka belas kasih yang disampaikan, yang diberikan oleh Yesus kepada orang banyak, mereka yang sakit, mereka yang lapar, dan demikian pula kepada kita di tempat ini, pada akhirnya kita dipanggil bersama-sama untuk membagikan belas kasihan itu. Sebagaimana harapan dari Karen Armstrong tadi itu. Ketika ia menerima Nobel, menerima penghargaan $100,000 tadi itu. Ia berharap IID membantunya untuk menciptakan, meluncurkan, dan menyebarkan piagam belas kasih kepada setiap orang. Supaya dalam situasi pasca COVID sekarang ini, seluruh jemaat masyarakat menerima belas kasih yang dari Allah. Maka mari kita sebarkan belas kasih Tuhan kepada siapapun mereka yang kita cintai. Belas kasih Allah mendatangkan berkat bagi saudara sekalian. Dan karenanya selamat membagi belas kasih Tuhan. Gusti Yesus berkahi. Pasamuan ing samangke nyantos ing telahan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bergandengan tangan dalam iman untuk berdoa secara bersama-sama. saling menguatkan,
dalam kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pagi ini bersama-sama kami menyatukan hati dan pikiran kami. Sebagai orang-orang yang telah Tuhan sapa. Kami pun saling menyapa dalam doa kami. Sebagai sebuah persekutuan, GKJ Menara Kasih, Pepantan Antepe, kami bersyafaat untuk para hamba-Mu yang sedang sakit, mereka yang sedang pada masa pemulihan dan ataupun di usia lanjut. Kami berdoa untuk Bopo Paimin, untuk Ibu Mariati Pujiono, Ibu Juarsih, dan Mbah Tukiem. Mari tangan kuasa Tuhan merengkuh mereka. Memberikan topangan, kekuatan. Hingga dalam pergumulan mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Dan itu semua hanya karena Kristus saja. Jadilah kehendak-Mu atas para hamba-Mu ini. Sebagai bangsa dan negara, kami bersama-sama memohon tuntunan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, kewaspadaan, kerjasama antar warga, kerjasama antar elemen bangsa dan negara, untuk bersama-sama keluar dari persoalan COVID-19. Sebagai manusia serasa ini sesuatu yang sangat sulit. Karena seolah-olah sekarang penularan COVID menjadi lebih sulit terdeteksi. Ada OTG yang tiada kami mengetahui siapa itu. Tetapi ajar kami mengasihi mereka dengan cara mengasihi diri sendiri. Atau sebaliknya, mengasihi diri sendiri yang tidak lain juga mengasihi mereka. Melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga vitalitas kesehatan tubuh. Tuhan pula memberkati panitia, majelis jemaat, istimewa warga Pasamuan, Pepantan Antepe, dalam doa dan harapan supaya jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Persiapan pembiakan, pendewasaan jemaat Antepe. Tuhan, jemaat ini ada dan hadir oleh karena kuasa Tuhan. Meskipun proses lahirnya harus melalui peristiwa yang menurut kami sesuatu yang menyulitkan. Tetapi kami belajar percaya ada campur tangan Tuhan. Ada kuasa dan kehendak-Mu boleh terjadi atas semuanya. Karenanya Engkau memberkati. Tidak hanya dalam lingkup jemaat. Tetapi kemudian dalam lingkup klasis. Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Supaya bukan keinginan manusia yang terjadi. Tetapi kehendak Tuhan jadilah.
Berdoa pula bagi majelis jemaat, pengurus, program-program kegiatan gereja yang dilakukan, kelanjutan pembangunan dan pengembangan Gereja Antepe. Tuhan campur tangan. Meskipun dalam situasi pandemi COVID, new normal, kami dipanggil untuk terus bergerak, kami dipanggil untuk terus beraktivitas, kami dipanggil untuk terus mempersembahkan yang terbaik. Majelis Jemaat Engkau berkati setiap pelayanannya. Pengurus gereja, Tuhan campur tangan. Tiada lelah. Setiap program dikerjakan dan dilakukan hanya di dalam nama Tuhan. Engkau memberkati semua. Memberkati pula pemerintah desa di mana Jumat ini hadir. Pemerintah di Kecamatan Sidoarjo, pemerintah kota Salatiga, Jawa Tengah dan negara, Tuhan campur tangan. Setiap para pengambil kebijakan, kiranya semua boleh terjadi hanya untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat, menghadirkan sebuah kehidupan yang toto tenterem, kertora harjo, gemah ripah, loh jinawi. Situasi damai sejahtera, tenteram, merasakan kehadiran kerajaan Allah di sana. Dan jadilah kehendak Tuhan atas negara kami. Berdoa untuk setiap anak-anak jemaat, untuk pendidikan mereka yang harus mengikuti pendidikan jarak jauh. Tuhan memberikan hikmat, kemudahan bagi anak-anak harus belajar dengan sistem daring. Orang tua harus menemani dengan telaten, dengan sabar. Pun demikian harus ada kebutuhan biaya untuk mensupport itu semua. Tuhan mencukupkan dan kami percaya Tuhan menyediakan semuanya. Memberkati pula para pemuda-pemudi, mereka yang pada tingkat pendidikan SMA ataupun perguruan tinggi, Tuhan berkati. Hadir dan berkaryalah atas mereka. Pekerjaan anggota jemaat di masa pandemi COVID ini, Tuhan pun campur tangan. Kami percaya di era ini akan semakin menuntut kreativitas dalam pengembangan ekonomi keluarga. Kalau toh kemudian ada keluarga yang terdampak peristiwa COVID ini, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan memberkati mereka. Memberkati pula kehidupan masyarakat. Supaya kami boleh bersama-sama turut ambil bagian menghadirkan kebaikan bersama. Terima kasih Bapa. Kami aturkan sepenuhnya rangkaian syafaat kami hanya dalam percaya kami kepada Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Dan kami naikkan dalam bentuk pujian. Jadilah
Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai. Kita akan bersama-sama melakukan tugas tanggung jawab keseharian. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi janji setia Tuhan, Ia akan menyertai saudara sampai Maranatha. Dan karenanya, mari kita terus melakukan tugas sebagaimana panggilan Tuhan untuk membagikan belas kasih yang telah Tuhan berikan atas kita. Hingga semua orang boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Dan karenanya, terimalah berkat Tuhan melalui hamba. Allah Bapa, sumber damai dan sejahtera, Kristus Yesus, sumber segala kekuatan dan cinta kasih, Roh Kudus, sumber segala hikmat yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai, memberkati saudara sekalian, dimanapun jemaat Tuhan berada, sekarang dan selamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 4. Hidup kita yang